Eee, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabit Alfarizi. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas E. Baiklah, langsung saja pada video kali ini eee, kita akan menjelajahi salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam, yaitu Bani Fatimiyah, yang tidak hanya mempengaruhi politik dunia Islam, tetapi juga meninggalkan warisan besar dalam ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan arsitektur. Dinasti ini berdiri pada tahun 909 Masehi di wilayah Ifriqiyah yang sekarang berada di Tunisia di bawah kepemimpinan Ubaidillah Al-Mahdi, seorang tokoh Syiah Ismailiyah yang mengklaim garis keturunan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Klaim keturunan inilah yang membuat dinasti ini disebut Fatimiyah. Dari kawasan Afrika Utara, kekuasaan mereka meluas dengan cepat hingga akhirnya mencapai puncak perkembangan ketika mereka berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 969 Masehi dan menjadikannya pusat pemerintahan yang baru. Setibanya di Mesir, para Fatimiyah mendirikan ibu kota baru yang diberi nama Al-Qahirah atau Kairo, yang berarti kota penakluk. Kota ini bukan sekadar pusat administrasi, tetapi dirancang sebagai simbol kejayaan dan kekuatan politik mereka. Pada masa Al-Mu'allidinillah, yang dianggap sebagai salah satu khalifah terkuat mereka, Mesir mengalami kemajuan besar dalam bidang ekonomi, infrastruktur, dan kebudayaan. Al-Mu'izz bersama wazirnya Ibnu Kilis membangun birokrasi yang profesional, sistem perpajakan yang teratur, serta menggerakkan pembangunan dalam skala besar sehingga menjadikan Mesir sebagai pusat politik dan ekonomi dunia Islam bagian barat. Pemerintahan Fatimiyah memiliki struktur organisasi yang cukup maju untuk ukuran zamannya. Khalifah berperan ganda sebagai pemimpin politik dan pemimpin spiritual dalam mazhab Syiah Ismailiyah. Mereka mengatur negara melalui sistem administrasi yang rapi dengan wazir sebagai pejabat tinggi, diikuti para pegawai khusus untuk urusan keuangan, perpajakan, pos, militer, hingga pengadilan. Yang menarik, meskipun Fatimiyah merupakan dinasti Syiah, mereka dikenal membuka peluang besar bagi ulama Sunni, pendeta Nasrani, dan tokoh Yahudi untuk bekerja dalam pemerintahan. Toleransi inilah yang membuat kehidupan sosial pada masa itu relatif stabil dan harmonis, serta memungkinkan perkembangan intelektual yang terbuka. Pada masa Fatimiyah, Mesir menjelma menjadi pusat ilmu pengetahuan. Salah satu tonggak terpenting dalam sejarah intelektual Islam adalah berdirinya Masjid Al-Azhar pada tahun 970 Masehi. Awalnya Al-Azhar dibangun sebagai pusat dakwah Ismailiyah, tetapi seiring waktu berubah menjadi pusat pendidikan besar yang bertahan hingga sekarang sebagai universitas Islam tertua dan terbesar di dunia. Selain itu, Fatimiyah juga mendirikan Darul Al-Ilm, sebuah lembaga yang berfungsi sebagai universitas dan perpustakaan raksasa tempat para ilmuwan meneliti astronomi, kedokteran, matematika, filsafat, logika, dan bahasa Arab. Pada masa ini, ilmuwan-ilmuwan besar muncul seperti Ibnu Yunus yang berkontribusi pada astronomi dan trigonometri, Ibnu Al-Haytham yang menulis karya monumental dalam bidang optik, serta Ibnu Ridwan yang dikenal dalam bidang kedokteran dan filsafat. Perpustakaan Fatimiyah menyimpan ratusan ribu naskah yang berasal dari berbagai tradisi termasuk Yunani, India, dan Persia, menjadikannya salah satu pusat ilmu terbesar pada abad pertengahan. Di bidang ekonomi, dinasti Fatimiyah menguasai jalur perdagangan internasional yang sangat strategis. Mesir dijadikan pusat transit antara Laut Tengah dan Laut Merah, sehingga menghubungkan perdagangan dunia dari Eropa hingga Cina. Komoditas seperti tekstil, rempah-rempah, logam, dan hasil bumi mengalir melalui pelabuhan-pelabuhan mereka. Pemerintah Fatimiyah membangun sistem irigasi, pasar besar, dan pelabuhan untuk memperkenalkan Mesir sebagai pusat ekonomi regional. Stabilitas dinar Fatimiyah yang terkenal berkualitas tinggi juga memperkuat posisi mereka dalam perdagangan global. Tidak kalah penting adalah kemajuan seni dan arsitektur. Di bawah Fatimiyah, kota Kairo berkembang menjadi kota megah dengan benteng-benteng besar, gerbang kota yang monumental seperti Bab Al-Futuh dan Bab Zuwaila,
serta masjid-masjid indah seperti Masjid Al-Azhar dan Masjid Al-Hakim Bi'amrillah. Arsitektur Fatimiyah memiliki ciri khas berupa penggunaan tulisan kufik, motif geometri, ukiran daun anggur, serta kerajinan kaca, keramik, dan emas yang berkembang pesat. Karya seni mereka memadukan nilai estetika dan keagamaan sehingga banyak bangunan yang sampai hari ini masih berdiri sebagai bukti kejayaan peradaban mereka. Dalam kehidupan sosial, rakyat pada masa Fatimiyah secara umum hidup dengan kondisi yang baik. Pemerintah menyediakan rumah sakit gratis, lembaga sosial yang membagikan makanan pada bulan Ramadan, dan mendirikan fasilitas pendidikan untuk berbagai lapisan masyarakat. Mereka juga mengembangkan sistem irigasi yang memaksimalkan hasil pertanian dari Sungai Nil sehingga kebutuhan pangan rakyat dapat terpenuhi. Kehidupan multikultural yang harmonis tercipta karena pemerintah menghargai keberagaman agama dan mazhab di tengah masyarakat. Namun seperti dinasti lainnya, Fatimiyah tidak selamanya berada pada masa keemasan. Memasuki pada abad ke-12, mereka mulai mengalami kemunduran. Krisis politik terjadi akibat perebutan kekuasaan internal antara faksi-faksi militer, terutama antara kelompok Berber, Turki, dan Sudan. Selain itu, gangguan alam seperti kekeringan dan banjir Sungai Nil menyebabkan krisis pangan dan ekonomi. Situasi diperburuk oleh tekanan eksternal termasuk perang salib dan bangkitnya kekuatan baru seperti dinasti Seljuk dan Ayyubiyah. Kemudian ini mencapai puncaknya ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih Mesir pada tahun 1171 Masehi, membubarkan kekhalifahan Fatimiyah dan mengembalikan Mesir ke dalam mazhab Sunni. Walaupun akhirnya runtuh, warisan Fatimiyah pada peradaban Islam sangatlah besar. Mereka meninggalkan kota Kairo yang megah, Masjid Al-Azhar yang hingga kini menjadi pusat ilmu dunia, perpustakaan-perpustakaan besar, sistem pemerintahan yang teratur, dan berbagai kontribusi ilmiah yang menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pada masa setelahnya. Dinasti Fatimiyah menunjukkan bahwa peradaban besar lahir dari sinergi antara kekuatan politik, visi pendidikan, toleransi sosial, serta kemajuan ekonomi. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini mengenai peradaban Islam pada masa Bani Fatimiyah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.